Setelah berakhirnya pertandingan internal kemarin, sejak hari itu Himeno pikir tim sudah meningkat. Semua orang juga sekarang lebih sering berkomunikasi. Dan Himeno sangat penasaran membayangkan seberapa kuat kita. Bahkan pas latihan selesai, Kokoro terlihat masih pengen latihan syuting. Lalu Himeno bilang, boleh tapi lakukan secukupnya. Kokoro berterima kasih pada Himeno dan Himeno terlihat senang karena dia khawatir dengan Kokoro kalau tanpa Buki. Namun sekarang Kokoro punya wajah yang keren. Dan Himeno malah salting malu tersipu membayangkan Kokoro. Nah, kita ke locker room di mana Anami ingin ngambil tas buat pulang dan tasnya itu bersebelahan dengan tas Kokoro. Namun tiba-tiba dia ditelepon kakaknya buat cepet pulang dan karena itu Anami langsung ngambil tasnya, tetapi sepertinya dia salah ngambil tas karena pas Himeno masuk ke ruangan itu, dia melihat sesuatu yang nonjol keluar dari tas Anami yang tertukar dengan Kokoro. Tentu saja Himeno shock karena dia beneran ngambil benda itu. Dia pun langsung berpikir bahwa itu benda yang pernah dia lihat di manga ecchi. Bahkan dia beneran shock banget karena di dalam tasnya banyak sekali dengan beberapa varian bentuk. Dan yang lebih shocknya lagi, Himeno melihat varian monster berbentuk kapal keluar. Lucunya ada orang yang datang, Himeno pun gerak cepat buat masukin benda itu semua. Dan ternyata yang datang itu si Kokoro. Dan tentu saja kesalahpahaman ini bertambah buruk karena tas Kokoro dan Anami tertukar. Otomatis juga Kokoro ngira itu tas dirinya dan langsung mengambil. Lucunya lagi, Kokoro tersenyum ke Himeno dan ngajak pulang bareng. Pada akhirnya Himeno dan Kokoro pun pulang bersama dan Himeno pun bertanya ke Kokoro bahwa dia tadi nggak sengaja melihat isi tas Kokoro. Dan yang paling lucunya, Kokoro terlihat terkejut dan memberitahu Himeno bahwa dari dulu aku pengen nyoba jadi akhirnya aku beli. Kesalahpahaman cabul ini malah jadi makin keruh antara Himeno dan Kokoro. Ini chapter yang cukup ecchi sih, pembicaraan mereka emang makin kesini makin gak karuan karena kesalahpahaman tadi itu. Intinya benda yang Himeno tadi kan kalian tahu dan ternyata benda yang Kokoro maksud itu adalah korek kuping. Kokoro bilang makin dalam makin enak, ya emang bener. Dan pas Kokoro bertanya apa Himeno nggak pernah pakai korek kuping ya maksudnya, Himeno kaget dan menjawab tentu saja tidak pernah. Nah tentu dong bagi Kokoro itu aneh banget masa cewek nggak pernah bersihin kupingnya. Himeno pun berkata orang normal tuh nggak pakai begituan. Kamu kira aku ini orang seperti apa? Tetapi si Kokoro ini malah jadi penasaran. Kalau nggak pakai korek kuping ya Himeno pakai apa? Himeno malah jadi terpaksa menjawab karena melihat mata Kokoro yang sangat ingin tahu. Dan lucunya, Himeno menjawab dengan malu pakai jari. Ya pokoknya gitulah, emang kocak sih. Tetapi si Kokoro malah bilang ke Himeno gini, kalau kamu belum pernah coba, aku temenin dan kasih arahan langsung. Aku berani ngomong gini ke Himeno karena kamu cewek yang paling gampang aku ajak bicara. Entah kenapa, bersamamu aku selalu bisa jadi diri sendiri. Ini ngomongin korek kuping loh ya. Namun perkataan yang penting terakhir dari Kokoro membuat Himeno tambah malu karena dia menganggap bahwa dirinya itu orang spesial bagi Kokoro. Apalagi dia pernah dengar dari Buki bahwa kamu perhatian sama aku. Kokoro nggak jawab itu dan Himeno pun pikir itu benar. Namun tiba-tiba hujan turun dan Kokoro langsung menarik tangan Himeno buat lari. Setelah itu karena mereka kehujanan, Kokoro mengajak Himeno masuk ke rumahnya. Tetapi bagi Himeno yang masih salah paham, tentu saja dia merasa shock dan terlihat malu. Namun pada akhirnya dia menuruti Kokoro. Nah, disinilah Kokoro bingung kenapa Himeno bisa tahu isi tasnya, padahal korek kuping kan sangat kecil. Dan disitulah Kokoro ngasih tahu kepada Himeno, benda yang sebenarnya dia maksud itu adalah korek kuping.
Tentu saja Himeno langsung ngeblank dan dia malah langsung lemas. Dan ketika Kokoro membuka isi tasnya yang dia bawa di depan pintu rumah, lucunya mereka berdua langsung shock dan teriak menghamburkan semua benda milik Anami. Ditambah lucunya lagi, ibu Kokoro mendengar teriakan dan dia keluar rumah. Dan ya pada akhirnya semua masalah sudah selesai. Dan di sekolah, Pak Omotegawa mendapatkan sebuah surat yang dimana pas dia membuka, dia langsung terlihat shock terkejut. Setelah semua itu, saat makan malam, ternyata Kokoro yang membuat masakan dan ibunya senang karena enak. Bahkan ibunya menggoda Kokoro buat coba masak untuk Himeno. Dan ternyata ayahnya sudah punya kerjaan, dia akan bekerja di perusahaan kecil di daerah sini, yang dimana perusahaan sebuah perlengkapan olahraga khususnya sepak bola. Dan tiba-tiba ibu Kokoro baru ingat bahwa perusahaan kosmetik tempatnya jadi sponsor tim Juve di pertandingan persahabatan antara klub Jepang. Tentu Kokoro terkejut karena dia dikasih tahu bahwa Juve itu tim dari Italia dan tempat Buki berada. Pertandingannya diadakan di Tokyo dan Buki juga katanya akan datang. Ternyata ibunya tahu bahwa Buki itu pemain favorit Kokoro. Bahkan ibunya bakal nyiapin tiket kalau Kokoro pengen nonton. Dan hal tersebut sepertinya membuat Kokoro senang banget dan pengen nonton juga. Tapi keesokan harinya saat berangkat sekolah, Kokoro bimbang. Apa Buki mau bertemu dengan diriku yang sekarang? Mungkin saja dia sudah lupa denganku. Nah, tiba-tiba ada Himeno nongol ngucapin selamat pagi. Dia pun bertanya kenapa wajah Kokoro murung gitu. Dan pada akhirnya mereka sampai di lapangan dan bertemu dengan semuanya. Dan terlihat mereka semua sudah ribut sangat berisik. Akan tetapi pas Pak Omotegawa tiba, dia datang dengan wajah yang entah kenapa sangat muram begitu. Lalu dia teriak ke semuanya, yang dimana ternyata surat yang didapat Pak Omo sebelumnya itu, ternyata mereka dapat undangan untuk menonton pertandingan persahabatan Juventus lawan Tokyo Vivaldi. Dan tentu saja semuanya pun shock terkejut. Semuanya nggak percaya dapat undangan tersebut. Bahkan Pak Omo sangat semangat karena mereka bakal dapat di kursi VIP. Namun di Gashira, Momonaka dan Sumazuki bingung kenapa kita yang diundang. Kita sama sekali nggak ada hubungan dengan mereka. Tapi Pak Omotegawa bilang ini undangan beneran dan langsung dari perwakilan resmi dari Juve. Dan lucunya Pak Omo maksa buat menerima karena dia juga ingin nonton sebagai penggila sepak bola ini mutlak. Tapi di sisi lain Kokoro terlihat diam saja, dan ketika pulang bersama Himeno, Himeno pun berkata, bukankah ini kabar bagus? Mungkin kamu bisa bertemu Buki lagi. Tetapi Kokoro kelihatan nggak seneng gitu, dan ternyata Kokoro merasa Buki nggak punya alasan buat ketemu diriku. Padahal aku bilang pengen datang sampai ke tempat Buki kalau sudah ke levelnya. Entah kenapa rasanya kalau gini terus hubunganku dengan Buki akan benar-benar hilang. Namun Kokoro juga nggak ingin itu terjadi, bertemu saja tidak cukup. Aku harus menemuinya sebagai seorang pesepak bola. Hal itu membuat Himeno terkejut dan tersenyum senang melihat Kokoro. Akan tetapi, pas Kokoro tiba ke rumahnya dan membuka pintu, yang mengejutkannya, di dalam rumahnya malah ada si Buki yang sudah mabuk dengan ayah Kokoro. Dan tentu saja dong, Kokoro pun shock melihat Buki. Ternyata Buki itu setelah bangun dari koma, dia langsung pergi dari Jepang. Namun sekarang dia menginjakan kaki lagi di Jepang. Tapi Buki sendiri nggak tahu kenapa dia begitu peduli dengan anak yang dulu dia tolong, yaitu Kokoro. Karena pas Buki sadarkan diri, dia beneran nggak ingat apapun pas jadi hantu bersama Kokoro. Dan pas balik ke Italia, dia terus bingung dan merasa harus ketemu lagi dengan Kokoro. Dan sadar-sadar tubuhnya sudah sampai di rumah bocah ini. Nah, ternyata Kokoro teriak sangat kencang membuat Himeno balik lagi dan membuka pintu rumah Kokoro. Dan tentu saja Himeno juga langsung shock melihat adanya Buki.
Buki menyapa Himeno dan Kokoro dan mereka disuruh duduk dulu. Tetapi Kokoro baru sadar bahwa si Buki ini bicara dengan bahasa Jepang. Di mana ternyata Buki belajar sedikit tapi entah kenapa bisa menguasainya dengan mudah. Setelah itu Buki bertanya soal kabar Kokoro setelah mereka bertemu terakhir kali. Kokoro memberitahu kondisi timnya dan sekarang aku merasa bisa membidik level yang lebih tinggi. Aku berusaha keras bersama teman-teman baruku. Aku harus melakukan apa yang harus kulakukan di atas lapangan. Nah, Himeno lalu bertanya apa tubuh Buki sudah baik-baik saja. Buki pun bilang itu tidak masalah karena ada pertandingan yang harus kujalani. Aku pasti akan menjadikannya laga comeback. Dan sepertinya Buki emang yang memberikan undangan. Aku memberikan bangku yang bagus, jadi datanglah dan saksikan. Kokoro pun terkejut dan menjawab, aku akan datang menonton. Lalu ayah Kokoro bertanya, tapi kenapa repot-repot sampai datang ke rumah ini? Tapi lucunya Buki nggak tahu dan lupa. Konferensi first dan semacamnya sangat membosankan. Aku kabur dari manajer hanya untuk bisa datang ke sini. Mungkin saja aku merasakan bakat bersinar dari putramu. Mungkin jiwaku sendirilah yang mencarinya. Semuanya terdiam, tetapi hal yang paling anjingnya, si Buki ini sambil berkata itu kakinya terus menyentuh kaki Himeno. Buki ngasih tahu dia sempat nonton Kokoro bermain dan merasa sangat mirip dengannya di masa muda dulu. Dia juga merasakan yang aneh. Aku datang ke sini ingin melihat gimana dia tumbuh dan melihat keluarganya juga. Tapi sama sekali berbeda dari yang kubayangkan. Ternyata benar-benar berbeda. Buki lahir di daerah kumuh Prancis, sangat miskin. Orang tuaku bercerai, kakakku ikut bersama ibuku. Ayahku seorang pemabuk, tapi dia cukup baik dan sepertinya cukup mirip dengan orang tua Kokoro sebelumnya. Namun Buki memukul meja dan berkata, karena itu kalian sebenarnya sangat beruntung. Jagalah kehangatan ini baik-baik. Saat bermain sepak bola, yang terpenting adalah hati yang tenang serta keluarga dan orang-orang di sekitarmu. Dukungan seperti itulah yang membuat seorang pemain bisa bertahan. Rasakanlah kehangatan itu. Hal-hal seperti inilah yang menjadi penopang seorang pemain. Setelah dengar itu, ibu dan ayah Kokoro pun sudah setuju untuk mendukung Kokoro. Tapi di sisi lain, Himeno wajahnya entah kenapa semakin merah. Dan ketika ayah Kokoro ingin mengambil sesuatu yang jatuh, mengejutkannya si Buki brengsek ini benar-benar sudah kelewatan terhadap Himeno. Ayah Kokoro shock melihat apa yang Buki lakukan. Tentu saja itu adalah pelecehan, tetapi dia malah bimbang harus menghentikan atau tidak. Apakah orang biasa sepertiku layak menegur Buki? Tapi dia mengingat keluarganya yang hancur saat bekerja di perusahaan besar karena tidak berani bicara jujur. Dan sekarang ayah Kokoro tidak mau hal itu terulang lagi. Dia pun langsung berdiri dan melihat wajah Buki. Akan tetapi sialnya si Buki ini sadar dan langsung mengalihkan pembicaraan. Hal yang menjadikanmu ayah yang ideal dan juga sesuatu yang paling dibutuhkan seorang pria dewasa. Dan iya, sepertinya ayah Kokoro tidak bisa mengatakan. Tetapi Kokoro memanggil Buki karena kocaknya burungnya tidak bisa berbohong dan berkata ini adalah menara Eiffel. Tentu saja Kokoro langsung melihat Himeno yang ekspresinya sudah berubah merah dan Kokoro pun langsung marah, mengeluarkan aura dan mulai membacakan doa-doa untuk mengusir hantu kepada Buki. Bahkan Kokoro terus memanjatkan mantra doanya membuat Buki beneran ketakutan dan setelah itu Kokoro beneran menghajar Buki tepat di bawah perutnya. Akhirnya Kokoro sadar juga bahwa Buki itu emang pemain kelas 1, tapi sebagai manusia dia pria yang paling brengsek. Bahkan Kokoro berkata kalau berani melakukannya lagi ini nggak bakal berakhir dengan mudah. Selama mataku masih bisa melihat, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Himeno. Dan hal itu membuat Himeno terkejut dan tersipu malu. Pada akhirnya Buki pergi dan Kokoro berkata, aku senang bisa bertemu denganmu. Terima kasih sudah datang. Pertandingan aku benar-benar menantikannya. Dan setelah semua kejadian itu, akhirnya hari pertandingan tiba. Tokyo Vivaldi melawan Juve FC.
Para pemain Takamiya juga sudah datang ke Stadion Ajinomoto dan sangat begitu antusias. Tapi yang mengejutkannya, ternyata ada si Goriki juga yang menyapa pemain Takamiya. Dan ternyata bukan cuma Goriki, karena semua pemain Washinoda juga datang untuk menonton. Dan faktanya lagi, ternyata mereka sama juga dapat undangan. Dan ada fakta lagi, ternyata kini yang jadi kapten di Washinoda adalah si Kito yang seperti biasa dengan sikap sombong dan meremehkan. Lucunya Noriyasu bisik-bisik ke Kokoro, namun hal itu malah membuat Kito kesal dan mereka berdua jadi berantem. Pada akhirnya Kokoro dan Goriki yang harus memisahkan mereka berdua, tapi udah dipisah, si Teruya malah berkata, "Kita kan sama-sama tim yang kalah, mending akur saja." Bahkan Degashira malah ikut-ikutan, tapi Moroboshi dengan sikap tenangnya menganggap semuanya idiot. Dan yang paling mengejutkannya lagi, ternyata bukan Washinodai dan Takamiya saja yang diundang, karena ada tim dari si Shido muncul juga. Tentu Kokoro dan yang lain terkejut, apalagi orang-orang yang melihat tim si Shido apa mereka bakal juara lagi tahun ini di nasional. Tetapi terlihat si Misaiji yang lesu dan ngantuk, pas dia melihat Kokoro wajahnya langsung berubah sangat senang. Bahkan dia langsung berlari dan memeluk Kokoro, dan hal tersebut lucunya membuat semuanya shock kaget. Yang dimana Misaiji sangat senang bertemu dengan Kokoro, apalagi Kokoro juga mengingat namanya. Misaiji senang karena waktu bertarung itu Kokoro benar-benar luar biasa. Itu terasa seperti mimpi, bahkan di nasional aku nggak bisa merasakan seperti itu. Karena itu aku merasa kesepian, aku ingin bertanding melawanmu lagi. Tetapi lucunya Misaiji langsung diangkut oleh Karo, dan ternyata tim Shishido sekarang kaptennya adalah dia. Kauro pun menyapa Kokoro, dan setelah itu dia membawa Misaiji dan pergi. Dan ketika Misaiji berkata sampai jumpa ke Kokoro sambil tersenyum, lucunya semua rekan Kokoro terlihat kesal, apalagi si Noriyasu yang iri dengan Kokoro yang disukai oleh Misaiji. Namun hal pentingnya, Kokoro bingung dengan alasan kenapa mereka semua dikumpulkan. Sebenarnya apa yang Buki rencanakan? Nah, mereka semua sudah masuk ke stadion, dan yang mengejutkannya ternyata mereka dapat VIP SS atau super spesial, padahal katanya dapat yang S aja. Dan gak cuma Takamiya aja, tim Shishido dan Washinodai juga ada, karena tiba-tiba banget si Misaiji malah duduk di sebelah Kokoro. Tentu saja Noriyasu sangat kesal, namun Misaiji berkata ke Kokoro bahwa pertandingan ini ada hal kesenangan lain, yang dimana ketika kedua tim masuk ke lapangan, ternyata fakta yang keren banget karena Gao masuk ke tim Vivaldi profesional menjadi starter lawan Juve, dan tentu saja Kokoro terlihat sangat terkejut. Tapi lucunya ternyata cuma si Kokoro doang yang gak tahu, karena Momonaka dan Noriyasu sudah tahu Gao dapat tawaran scout profesional. Sebenarnya banyak tim yang rekrut Gao, tapi dia malah memilih tim rival bebuyutan. Rasanya dia punya semangat pemberontak dan punya jiwa seorang penantang. Di sisi lain, tentu saja hal tersebut membuat semuanya iri, karena padahal dulu dia masih lawan yang sering kita hadapi. Nah, tiba-tiba semua orang ramai karena melihat Buki, tetapi kayaknya dia tidak masuk dalam starter. Namun meski begitu, semua orang beneran kaget dan kagum melihat langsung pemain top nomor 1 dunia. Dan untuk Kokoro sendiri, dia juga ingin segera melihat permainan dari Buki. Dan akhirnya pertandingan pun dimulai, dimana kayaknya kita skip ke babak kedua karena skor udah 2-3 keunggulan bagi Juve. Tentu pertandingan sangat ketat, dan ketika Vivaldi dapat bola, mereka mengoper pada Gao yang terlihat cukup kesulitan. Namun meski begitu dia mati-matian dan memberikan umpan ke depan, tapi sayangnya tipis banget karena gagal dijadikan gol oleh rekannya. Hal tersebut membuat Noriyasu dan Goriki terkejut, berpikir Vivaldi bisa menyamakan skor. Akan tetapi akhirnya raja terakhir muncul juga karena Buki sudah bersiap-siap untuk masuk.
Akhirnya Buki masuk juga dan tentu saja semua penonton bersorak heboh, apalagi bagi Kokoro dan juga Goriki yang menantikan Buki bermain. Tetapi si Misaiji berkata, tapi kan sisa waktunya tinggal 7 menit, mungkin agak sulit buat dia melakukan sesuatu. Lalu si Marukome malah ngikut bilang kayaknya cuma membangkitkan suasana karena timnya unggul. Dan akhirnya Buki masuk menginjakan kakinya di lapangan. Sang raja telah kembali. Nah, baru saja masuk, Buki langsung diberikan bola, di mana dia dijaga 2 orang dengan tatapan yang sangat seram. Tetapi lucunya gerakannya itu lemah banget karena dia gemetaran. Lucunya lagi, Noriyasu dan Goriki shock ngira Buki belum pulih. Tetapi Kokoro tetap yakin bahwa Buki pasti baik-baik saja. Ketika ada pemain lawan maju nyerang ke Buki, yaitu Ikari, seorang pilar utama tim Vivaldi, bahkan musim depan pindah ke Bundesliga. Ditambah punggawa timnas Jepang juga, dia menyerang Buki dan berhasil merebut bola darinya, membuat Goriki dan Kokoro shock terkejut. Ikari pun terus maju dan ketika di depan kotak penalti, dia langsung menendang sangat kencang. Akan tetapi dengan sangat gokil dan tak terduga, tendangannya ditahan dengan dada oleh Buki, membuat Ikari shock keluar ingus dikit karena kok bisa Buki kembali. Bahkan gokilnya lagi, setelah itu Buki langsung menerobos Ikari sambil ngupil. Lalu dia berkata, "Nah, saatnya membuka panggung kembalinya diriku." Buki yang kembali dan menghentikan tendangan lalu melewati Ikari, semuanya terkejut karena berpikir Buki masih belum pulih. Dan ketika ada lawan datang beneran nyeleding Buki, gokilnya Buki cuma nyentuh dikit bola, lawan malah nyelonong lewat, membuat semuanya pun hanya terdiam. Dan ketika ada satu lawan lagi maju, kerennya Buki melakukan elastiko mengolongi lawan. Buki beneran menggokil dan Gao pun baru melihat inikah Buki yang disebut sebagai striker terbaik dunia. Gimana pun juga, aku hanya harus memberikan segalanya. Yang dimana Gao mencoba menolong rekannya buat menjepit Buki. Tetapi pas dia ngira bakalan dapat bola dari Buki yang menaikkan bola, gilanya Buki menjangkau bola yang tinggi banget, membuat Gao terkejut shock dan Buki pun berhasil melewati 2 pemain Vivaldi. Gak sampai di situ, Buki beneran melewati satu persatu pemain lawan dengan berbagai skillnya. Dan ketika dia beradu bola dan benturan, yang bikin pemain Vivaldi shock ketika menabrak Buki, dia seperti menabrak sebuah tembok beton dan malah terpental. Bahkan kocaknya setelah itu ada satu pemain lagi, Buki mengeluarkan wajah seramnya dan cuma satu gerakan dia ngecoh lawan ke arah lain. Dan ternyata Kokoro sadar gerakan Buki yang dimana itu teknik yang diajarkan dribble maker menggunakan pusat gravitasi tubuh. Dan kini Buki beneran tak terhentikan, dia terus melewati pemain Vivaldi satu persatu. Setelah itu Buki melakukan gerakan tipuan CR7 dan dilanjutkan dengan berputar, dan Kokoro baru sadar bahwa Buki punya banyak trik yang mencolok, tapi teknik dasar dan gerakan cara dia menggunakan tubuhnya sangat begitu terampil. Dari gerakan CR7, Messi Top and Go, Neymar Chop, semua Buki lakukan dengan keterampilan luar biasa. Bahkan gilanya, Buki beneran tinggal one on one dengan kiper. Akan tetapi mengejutkannya, ada Gao yang lari ke arah Buki tanpa menyerah untuk menghentikan Buki. Tetapi Buki emang gila karena dia mengangkat bola ke belakang pas Gao mendekat. Dan setelah itu sangat gokilnya, dia melakukan tendangan akrobatik dengan tumit di udara. Bahkan tendangan itu berhasil masuk ke gawang. Gao hanya bisa melihat itu dengan wajah kosongnya. Di sisi lain, tentu saja semua penonton teriak heboh melihat gol keren dari Buki. Apalagi setelah melewati 11 pemain lawan, Buki sangat luar biasa. Semuanya jadi meneriaki nama Buki dan tentu saja Buki membuat semuanya kagum. Apalagi Kokoro yang pertama kali melihat Buki langsung. Dan Goriki bilang, inilah pemain yang menjadi idola kami. Memang pantas dijadikan tujuan untuk diteladani.
Bahkan sehabis permainan dimulai kembali, para penonton masih sibuk ngomongin Buki. Si Buki terlihat langsung merebut bola di tengah lapangan dan dia langsung menendang di jarak itu juga. Dan yang sangat gilanya, tendangan super jauh dan super kencang Buki tersebut beneran menusuk dan menjebol gawang dari tim Vivaldi. Dan tentu saja semua orang terdiam lalu langsung merinding dan teriak nggak nyangka dan nggak percaya. Semuanya beneran gak habis pikir itu orang iblis atau apa. Dia beneran melakukannya di detik-detik terakhir dan pertandingan pun setelah itu selesai. Bahkan Goriki pun kini tak bisa berkata-kata. Bahkan Miss Seiji terlihat gak percaya gitu. Tapi bagi Kokoro, dia langsung bangun dan tangannya menggigil karena dia seperti antusias gitu melihat Buki. Kokoro yang tersenyum berbeda dari yang lain. Noriyasu melihat Kokoro dan bingung kenapa Kokoro tersenyum. Dan ternyata si Kokoro sendiri nggak sadar dirinya tersenyum. Hal itu membuat Goriki dan Miss Seiji pun terkejut. Kokoro bilang, melihat permainan Buki yang begitu luar biasa, aku sampai terpesona. Di antara para pro, dia adalah puncak dari puncak. Aku merasa merinding, entah kenapa aku sendiri juga nggak tahu. Tapi aku jadi ingin segera bermain juga. Kalau bisa melakukan hal seperti itu pasti rasanya luar biasa sekali. Noriyasu terlihat terkejut nggak percaya gitu. Bahkan Goriki pun bingung apa yang dibicarakan Kokoro karena faktanya hal seperti itu cuma bisa dilakukan oleh Buki yang super kelas atas. Bagi orang biasa seperti kita itu hanyalah mimpi di atas mimpi. Namun Kokoro sendiri setelah lihat permainan Buki, dia itu merasakannya seakan melalui tubuhnya. Rasanya tubuhku, hatiku tak terbendung lagi, begitu membara. Tapi di sisi lain, Gao terlihat sangat shock kena mental meskipun sedang diwawancarai dan pahitnya Gao harus menjawab pertanyaan soal kesan menghadapi Juve dengan Buki ikut bermain. Karena Gao sadar dirinya beneran dikalahkan, mereka menahan diri hanya untuk membuat Buki semakin menonjol dan Juve belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tidak ada penghinaan yang lebih besar dari ini. Namun semuanya pikir Gao sudah melakukan dengan baik. Dia juga menjawab pertanyaan, aku ingin bisa bertarung menghadapi dunia, aku harus lebih banyak belajar lagi. Tetapi Gao yang lagi wawancara, Buki tertawa kencang sedang wawancara juga. Bagaimana pendapat kalian orang-orang Jepang? Apakah kalian menikmati pertunjukan kebangkitanku ini? Buki malah menyombongkan diri dan menyindir sepak bola Jepang yang katanya mulai naik. Tapi aku bahkan tidak merasakan ancaman sama sekali, cukup mengecewakan. Tentu semua orang terkejut karena Buki pakai bahasa Jepang. Dan yang mengejutkannya, Buki teriak buat bocah-bocah yang diundang, kalian lihat kan klub profesional yang bahkan bisa disebut puncak pencapaian sepak bola Jepang dipermalukan sedemikian parahnya. Gimana rasanya? Pasti menyakitkan kan? Bukankah itu membuatmu menyesal? Sebagai pengganti para senior profesional, aku akan memberi kesempatan kepada generasi muda kalian untuk melakukan balas dendam. Yang dimana mengejutkannya, Buki sudah menyiapkan tim junior Juve. Dengan tim junior kebanggaannya ini akan melawan tim gabungan sepak bola SMA Tokyo. Mari kita mulai pertandingan yang mempertaruhkan harga diri negara. Tentu saja semuanya terkejut dan bingung apa maksudnya tim gabungan, yang dimana para penonton mulai menyadari karena ada tim SMA Shiseido juara nasional dan juga salah satu tim dari 4 Raja Tokyo yaitu Washinodai. Dan ternyata Buki sudah memilih para pemain yang dimana disebutin pertama yaitu Misaiji, Karuo, Mega, Goriki, Kito, Yosumi, Noriyasu, Sumazuki, Momonaka, dan terakhir adalah Museki Kokoro. Itu pemain yang Buki pilih dan sisanya kalian pilih sendiri secara bebas. Dan untuk pelatihnya, Buki terlihat bingung dan para penonton sih udah yakin pelatihnya adalah Tategami dari Shiseido. Akan tetapi Buki ternyata memilih orang berkacamata dari Takamiya Gaoka. Kalau saja ia jadi pelatih.
Tentu saja dong Pak Omotegawa shock nggak nyangka langsung dipilih oleh Buki. Namun Buki bilang yang lain juga boleh ikut mendampingi. Hotel sudah disiapkan, jadi untuk hari ini kalian menginap di sana. Pertandingannya itu besok di stadion ini dan aku juga akan menonton langsung di tempat. Pastikan kalian ikut tanpa lari dari tantangan ini. Itulah kejadian yang cukup mengejutkan dan setelah itu pemain Takamiya dan yang lain pergi ke hotel yang sangat begitu mewah. Tetapi di sisi lain, Kokoro berpikir mungkin alasan Buki mengundang kita jangan-jangan dia memang sudah merencanakannya. Namun di sisi lain juga Pak Omotegawa beneran masih shock setelah dipilih jadi pelatih, membuat Kokoro jadi khawatir karena wajar saja karena tekanan yang luar biasa. Akan tetapi tiba-tiba Pak Omo berdiri dan berkata ke semuanya, starting line up serta formasi sudah ditentukan. Mari kita adakan rapat tim sekarang. Dan itulah forward di chapter kali ini. Tentu saja selanjutnya kita akan melihat gimana tim gabungan Tokyo melawan tim Youth Juventus. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini